Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suara Genta, Gemakan Firman Tuhan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang jangan mendatangkan kemurkaan, yang akan kita renungkan bersama dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 5 bagian terakhir ini Paulus menyebutnya demikian. Karena itu matikanlah juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Menggarisbawahi kalimat yang dikatakan Paulus yang sama dengan. Hal ini memberitahukan bahwa antara keserakahan dan penyembahan berhala memiliki satu kesatuan, atau dalam arti lain memiliki keterkaitan. Dalam Alkitab, penyembahan berhala disebut dengan membiarkan hal-hal lain menjadi pusat dari keinginan dan ketergantungan seseorang, sehingga tidak lagi bergantung dan beriman pada Allah sendiri. Yang artinya, jika dalam hal ini berkenaan tentang penyembahan berhala dan disangkut pautkan dengan keserakahan, ini memberikan sebuah gambaran yang dimana ketika mengaku beriman kepada Allah, namun dalam waktu yang bersamaan seorang tersebut ia juga memusatkan diri atau keinginannya serta menggantungkan diri kepada yang lain, yaitu kepada manusia, harta, ataupun dunia. Inilah yang Paulus maksudkan bahwa keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apa artinya? Berapa hal yang telah Paulus sebutkan dan perintahkan untuk dimatikan. Dalam teks selanjutnya Paulus juga menegaskan bahwa semuanya itu mendatangkan murka Allah. Hal ini memberi pengertian bahwa murka Allah terjadi, bahkan pasti akan menimpa kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dan kedurhakaan itu telah disebutkan dalam ayat yang kelima, yang berkaitan tentang perilaku moral, percabulan, kenajisan, nafsu, dan perilaku spiritual tentang menduakan iman. Hal ini memberikan pengertian bahwa saat dimana kehidupan seorang beriman melenceng dari apa yang Allah mau dan tidak hidup sesuai dengan standarnya sebagai manusia baru, Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang seperti inilah yang durhaka dan harus siap menerima murka Allah. Menjadi perenungan kita bersama, jangan mendatangkan kemurkaan Allah terjadi kepada kita oleh karena kedurhakaan kita, oleh karena kerdilnya moral dan spiritual kita, dan oleh karena melencengnya kita dari yang Allah mau, yaitu supaya kita tetap menghidupi posisi kita sebagai manusia baru yang Allah harapkan. Mari kita terus mengingat, kedurhakaan mendatangkan kemurkaan, tetapi ketundukan dan ketaatan pada Allah membawa pada kemuliaan. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami muliakan dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan dengan segenap kesempatan yang baik yang boleh Tuhan curahkan kepada kami, yang dimana melalui bimbingan-Mu di dalam Roh Kudus Tuhan boleh menuntun kami untuk dapat belajar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan mempercayakan kepada Engkau Tuhan. Jadikanlah dan perbuatlah dengan cara-Mu yang ajaib, bahwa setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini dapat jatuh di tanah yang subur, yaitu di dalam kedalaman hati kami yang terbuka dan siap untuk bertumbuh sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Dan kami mempercayakan kepada Engkau bahwa semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia ketika tangan Tuhan bekerja. Tegur dan terus ingatkanlah kami Tuhan, bahwa kami harus menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan Tuhan dengan dan melalui kehidupan kami, baik secara moral ataupun kelakuan, baik secara spiritual ataupun kerohanian. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh semakin membukakan hati, mata, dan telinga kami untuk semakin melihat dan peka terhadap kemauan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami, dan mampukanlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku yang setia. Dan pagi hari ini kami juga rindu menyerahkan untuk setiap aktivitas, pekerjaan, studi, dan semua yang kami lakukan. Biarlah kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu dapat kami nikmati. Dan kami memohon kepada Engkau Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini sampai Tuhan datang untuk menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.